Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini sesuai judul dan tampilan videonya, thumbnailnya. Jadi beberapa hari lalu gua adain kelas di grup Telegram Cryptosias ya. Jadi di komunitas Cryptosias gua. Waktu itu gue sharing mengenai suatu project NFT yang gua rasa semua teman-teman tahu, yaitu adalah Bored Ape Yacht Club atau BAYC. Nah, jadi waktu itu kan banyak banget orang-orang bingung. Kenapa sih gambar monyet ini tuh harganya bisa mahal-mahal dengan floor price pun mencapai 95,9 Ethereum dan sudah ditransaksikan dengan total volume mencapai 592.100 Ethereum. Luar biasa sekali ya. Dan kenapa bisa sih harga NFT ini ada yang mau beli gitu loh, padahal jumlahnya 10.000. Nah, jadi di video kali ini gue akan memberikan hasil recording dari kelas kemarin. Jadi mungkin kualitasnya agak turun karena gue recordnya itu di Telegram ya. Jadi teman-teman silakan disimak aja. Kalau videonya kresek-kresek mohon dimaklumin ya, karena ya tadi recordnya di Telegram, jadi teman-teman silakan nontonnya pelan-pelan saja. Nah, sebelum lanjut ke video utamanya, ada informasi penting yang akan gue sampaikan. Buat teman-teman yang sudah ngikutin video gue dari lama, teman-teman pasti nggak asing dengan yang namanya Exchange Bybit. Nah, Bybit saat ini memiliki satu fitur baru yang disebut dengan nama ByVotes, di mana buat teman-teman yang melakukan voting di ByVote, teman-teman akan berhak mendapatkan free reward berupa token atau airdrop. Jadi lumayan banget duit gratis nih. Nah, buat teman-teman yang sudah punya akun, teman-teman nanti hanya perlu namanya deposit stablecoin yaitu USDT. Semakin banyak USDT yang teman-teman depositkan, teman-teman akan mendapatkan voting power yang makin banyak. Nah, kalau buat teman-teman yang belum punya akun, silakan melakukan registrasi dengan link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Nah, cara ikutnya gimana? Cara ikutnya simple banget. Jadi buat pengguna baru dulu ya, gue akan jelaskan. Untuk pengguna baru, teman-teman silakan registrasi dulu. Link di bawah. Teman-teman habis itu melakukan KYC atau Know Your Customer, di mana teman-teman hanya perlu melakukan foto KTP dan juga foto selfie. Nah, teman-teman yang KYC baru akan berhak mendapatkan free 50 voting power. Lalu, kalau teman-teman melakukan deposit untuk pengguna baru maupun pengguna lama, minimal teman-teman harus punya 10 USDT di wallet spot Bybit teman-teman. Ingat ya, sudah lolos KYC dulu nih. Nah, minimal adalah $10, maksimal adalah $10.000, artinya 10.000 vote. Ya, jadi lumayan banget. Kalau teman-teman deposit 10 dapat 10 poin. Kalau teman-teman depositnya 100 dapat 100 poin. Kalau 10.000 ya 10.000 poin kayak gitu. Nah, habis itu teman-teman nanti harus masukin namanya periode snapshot dulu atau perhitungan. Saat ini untuk periode snapshot akan dilakukan dari tanggal 6 saat video ini dibuat sampai tanggal 8 ya. Jadi vote begins akan dimulai di 2 hari 10 jam lagi saat video ini dibuat. Jadi teman-teman tinggal cek aja di aplikasi Bybit teman-teman bagian by vote untuk mengecek kapan event votingnya dimulai. Tapi pastikan teman-teman sudah siapkan USDT-nya di wallet spot ya. Dan 10 USDT ini teman-teman nggak perlu untuk belikan token atau trade atau apapun. Teman-teman hanya perlu diamkan saja supaya teman-teman dapat voting power. Nah, untuk ByVote versi kedua ini, dia punya 3 project yang diusung. Yang pertama adalah Vinu, kedua adalah Kunci, dan ketiga adalah Antex. Nah, dari ketiga project ini, jujur gue pribadi paling positif adalah Kunci. Jadi gue pasti akan voting Kunci. Kenapa gue voting Kunci? Karena gue udah mempelajari dari ketiga project ini, Kunci yang memiliki fundamental yang paling kuat. Terlepas kita juga harus support project Indo ya. Dan gue pribadi pun juga sudah menganalisa dari segi fundamental maupun timnya. Jadi gue udah cukup yakin untuk Kunci ini harusnya memiliki potensi untuk menang yang jauh lebih besar. Nah, total prize pool sendiri mencapai 1.200.000 Kunci. Untuk perhitungannya adalah teman-teman bisa lihat di sini ya, contoh teman-teman KYC nih dapat 50 poin. Terus teman-teman deposit $10, teman-teman dapat 10 poin. Totalnya adalah 60 poin. Habis itu, teman-teman lakukan voting di ByVote ketika dia sudah masuk ke masa periode voting, ya. Nah, habis itu, teman-teman hanya hitung aja nantinya total vote teman-teman
dibagi total vote yang ada, misalnya nanti total vote-nya ada di angka 10 juta gitu ya, dikalikan 1.200.000 kunci, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan free reward token. Nah, habis itu teman-teman juga bisa mendapatkan tambahan 10 token khusus buat teman-teman yang belum pernah registrasi di doyanrebahan.com. Nah, doyanrebahan.com ini adalah salah satu platform yang dikeluarkan oleh Kunci Koin. Jadi ini adalah salah satu bagian dari utilitas maupun ekosistemnya. Nanti teman-teman hanya perlu registrasi aja lalu lakukan KYC juga. Setelah itu teman-teman silakan isi dari report first time deposit Bybit. Nanti link Google Form-nya akan gue taruh di deskripsi video juga. Jadi semua linknya akan ada lengkap di Google Form tersebut ya. Oh ya, teman-teman juga nanti registrasi Bybit-nya, khusus yang belum pernah registrasi, pakai kode referral 36372. Teman-teman silakan isi semua data diri yang ada, maka teman-teman otomatis berhak mendapatkan tambahan 10 kunci koin untuk setiap akunnya. Oke, jadi sampai sini aja penjelasan untuk votingnya. Kita harap semoga kunci koin bisa menang, jadi kunci koin akan listing dan kita juga dapat free airdrop tokennya. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke video utamanya. Check it out. Oke, malam teman-teman. Jadi malam ini gue pengen sharing aja sih, anggapnya kelas gratis buat belajar soal tentang NFT. Tapi NFT yang akan gue bahas ini lebih spesifik ke NFT yang memang sudah berhasil dan sukses ya, yaitu Bored Ape Yacht Club atau monyet bosen lah bahasa Indonesianya tuh. Jadi pada dasarnya sih Bored Ape Yacht Club ini kan sebuah NFT yang dinaungi atau diluncurkan oleh Yuga Labs pada April 2021 kalau nggak salah. Harga mintingnya waktu itu Bored Ape Yacht Club itu di angka 0,08 Ethereum per satu NFT-nya. Ya, kalau teman-teman lihat linknya di OpenSea Collection Bored Ape Yacht Club, ya, dia ini awalnya NFT itu dicetak dengan 10.000 unique Bored Ape Yacht Club. Jadi ada 10.000 jenis NFT yang berbeda. Sifatnya adalah digital dan juga collectibles. Nah, waktu itu, Bored Ape Club ini tuh dia belum ada namanya roadmap. Jadi nggak ada tuh namanya roadmap, dia mau bikin apa, tujuannya mau arah kemana, nggak ada. Jadi pure sebagai koleksi aja, atau collectibles. Mungkin kelebihan lainnya adalah dia ini ngumpulin para komunitas. Jadi kalian para holder, atau kita para holder, nantinya bisa join grup Discord-nya si Bored Ape Yacht Club ini, ya. Nah, nantinya di situ kita bisa namanya verifikasi NFT. Jadi, buat kita yang punya NFT-nya akan dijadikan satu channel khusus. Jadi channel VIP khusus holder, kurang lebih seperti itu. Nah, saat ini Discord-nya sendiri bisa dibilang termasuk paling besar. Dia punya 204 members, dan online itu 26.000. Ini termasuk besar untuk sebuah grup Discord. Oke? Nah, kenapa Bored Ape Yacht Club ini bisa jadi top NFT yang bisa dibilang para pemiliknya adalah orang-orang kaya ya, bisa dibilang orang-orang yang udah punya duitnya itu gila-gilaan, dan mereka tuh udah nggak nyari duit lagi di dunia NFT sebenarnya. Jadi apa yang mereka cari? Sebenarnya yang mereka cari adalah komunitasnya, di mana ya kata gue bilang, otomatis misalnya ada 10.000 orang yang punya masing-masing satu NFT, artinya 10.000 orang ini akan terhubung di satu channel khusus di komunitas tersebut. Namun kenyataannya kan ada lebih dari, ya satu orang bisa punya 3 NFT, 4 NFT, 5 NFT, mungkin ada yang punya 10 atau lebih gitu ya. Kita bisa lihat dari bagian ownernya aja, owner sendiri ada 6.300 dari 10.000 NFT. Nah, saat ini Bored Ape Yacht Club dari harganya 0,08 Ethereum, sekarang floor price-nya di angka 94,69 Ethereum. Kan bisa hitung sendiri, kalau kita hitung pakai coin market cap sih kelihatan ya, 98.000 Ethereum itu ada berapa gitu kan. Kita ke Ethereum aja. Kalau mau ngecek harga tuh gampang banget. Kita ke Ethereum, kita ke bagian sini. Ethereum lagi turun-turunnya ya, 94,69. Total di angka 166.732 USDT. Kalau kita rupiahkan dengan kurs saat ini ya 166.732,19 di angka berapa tuh? 2 miliar rupiah ya. Ini floor price atau harga terendah 2 miliar rupiah, 2,4 miliar, ya kan? Artinya ya yang punya juga bukan orang sembarangan lagi gitu kalau ada yang mau beli. Nah, terus keuntungan dari Bored Ape Yacht Club ini sebenarnya dari mana sih sebenarnya, ya kan? Keuntungannya itu ada di total volume trading.
Jadi setiap ada NFT yang terjadi transaksi jual beli, itu ada transaction fee sebenarnya, atau ya fee biaya platform dan juga biaya kreator. Anggaplah fee biaya platform 5%, kreator 5%. Jadi si Yulga Lab sendiri dia sudah untung 5% dari tiap transaksi yang ada. Nah, kayak gitu ya, kurang lebih ya. Jadi dia untung itu dari transaksi ini. Semakin banyak transaksi yang terjadi, ya tentu saja semakin banyak keuntungan yang didapat. Nah, gimana caranya orang mau transaksi Bored Ape Yachts Club sampai bisa total volumenya sebesar ini? Itu yang harus kita pikirkan, bener nggak? Teman-teman misalnya bikin NFT collectibles, kalian jualan NFT collectibles. Kalian jual NFT kan sebenarnya murah. Kayak tadi kan, Bored Ape Yachts Club sekitar 0,08 Ethereum doang. Bener nggak? Gimana caranya dia bisa untung gede nih dari total volume? Ya caranya adalah dia memberikan berbagai event dan juga termasuk airdrop. Nah, salah satu airdrop yang dia lakukan, salah satunya adalah ini namanya Bored Ape Kennel Club. Jadi Bored Ape Kennel Club ini adalah NFT yang dibagikan secara gratis oleh holder Bored Ape Yachts Club. Jadi otomatis kalau lu mau dapat NFT ini, ya si anjing-anjing ini, ya lu harus punya Bored Ape Yachts Club dulu, gitu loh. Jadi ini pancingan strategi yang mereka lakukan gitu. Jadi di sini kita akan belajar strategi yang dilakukan oleh BAYC, ya. Jadi dia untungnya dari hasil trading tersebut. Oh, gue kasih NFT nih. Walaupun NFT si Bored Ape Kennel Club ini floor price-nya termasuk kecil ya, 6,5 Ethereum. Ya, sedikit gede sih. Tapi ya, kalau kita bandingkan dengan BAYC ya tentu saja jauh. 94 ke 6,5. Terus keuntungannya dari mana lagi? Setelah dia ngasih airdrop ini kan gratis kan awalnya kan. Ya dari hasil total volume juga. Total volume 99,500 Ethereum, di mana ada fee lagi, fee creator misalnya, atau royalty fee 5%. Jadi dari sini dia dapat fee, dapat sini fee juga dari transaksi. Walaupun ini NFT-nya dibagiin secara gratis. Gitu. Ya, total ada 9.600 item, di mana ownernya di angka 5.500. Artinya ada lebih, satu orang itu bisa megang lebih banyak lagi si anjingnya dibandingkan yang BAYC-nya. Nah, next apalagi dia ngasih airdrop lagi nih. Lagi-lagi dia ngasih airdrop lagi gitu loh. Airdropnya ada apa? Airdropnya adalah Bored Ape Chemistry Club. Nah, ini apa? Ini potion. Atau kalau teman-teman tahu, kalau di film apa? Yang zombie tuh namanya Resident Evil, itu kan ada cairan yang nyebarin virus gitu kan. Otomatis manusia itu jadinya zombie. Nah, kurang lebih ini cairan virus itu. Jadi kita bisa menggunakan potion-potion ini, kita kombinasikan dengan BAYC kita gitu. Jadi kita akan nge-burn 2 NFT. NFT BAYC ini, Bored Ape Yachts Club ini, kita burn sama potion ini. Nah, potion ini ada 3 rarity. Ini yang paling kecil, paling jelek. Ini yang sedang, ini yang paling bagus. Ya, kita kombinasikan jadi satu NFT baru yang disebut dengan Mutant Ape Yachts Club. Jadi ini padahal airdrop nih. Ini airdrop buat nge-burn yang ini supaya mendapatkan NFT yang baru lagi. Dapat nggak gambarannya kurang lebih? Jadi model bisnisnya itu memang seperti ini gitu loh. Jadi dia akan ngasih tahu, oh gue mau airdrop Bored Ape Chemistry Club, tapi kan harus punya BAYC dulu. Nah itu kan meningkatkan volume trading ini lagi kan. Meningkatkan si volume trading Bored Ape Yachts Club-nya tersebut gitu loh. Ya. Nah waktu itu, ini ada cerita lucu. Jadi kalau nggak salah harga serumnya ini kan dikasih secara gratis atau random airdropnya. Jadi kalau ada yang hoki dapat random yang paling gede yaitu Mega Mutant Serum. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada last 1.542 Ethereum. Ini gede banget. Siapa yang beli? Nah ini ada ceritanya gitu. Jadi waktu itu si Mega Mutant Serum ini memang jumlahnya dikit sekali ya supaya dapat rarity Mutant Ape Yachts Club yang bagus punya. Waktu itu ada namanya dibeli sama influencer NFT sekaligus CEO dari Chain ya. Nama CEO-nya itu kalau nggak salah Deepak Tapial ya, orang India atau mana gitu gue lupa ya, namanya Deepak Tapial gitu. Nah si CEO dari Chain ini itu dia adu-aduan karena waktu itu sistemnya bidding ya, sistemnya bidding. Dia adu-aduan sama Anderson Horowitz atau A16Z yang teman-teman tahu merupakan salah satu investor atau venture capital terbesar di dunia saat ini. Ya, jadi waktu itu dia adu bidding sama A16Z atau Anderson Horowitz, mencapai terakhirnya di angka 1.542 Ethereum. Dan itu yang dikeluarkan oleh si Deepak Tapial itu atau CEO dari Chain. Jadi dia yang menang. Anderson kalah lah kurang lebih kayak gitu.
Habis itu mega mutant serumnya diapain sama dia? Dipakai sama dia. Jadi dipakai sama dia buat jadi mutant Epiads Club. Ya gitu. Jadi lu bayangin, lu ngebakar 1542 Ethereum ya untuk jadiin NFT Bored Ape Yachts Club lu jadi mutan gitu loh. Seboring itu kah lu megang duit sampai nggak tahu duitnya mau diapain? Ya kan? Kurang lebih logikanya gitu aja. 1542 ya. Kita lihat 1542 atau sekitar 2 juta 706.000 Ethereum atau sekitar berapa tuh kalau teman-teman hitung? 2706642 atau sekitar 39 miliar rupiah untuk beli serum doang. Ya, 39 miliar rupiah untuk beli serum doang. Dijadikan Mutant Ape Yachts Club. Hasilnya gimana? Jujur gue nggak tahu kalau untuk hasilnya karena waktu itu private. Ya, jadi hanya holdernya doang yang tahu hasilnya seperti apa. Nah, setelah ngeburn si Bored Ape Yachts Club-nya sama Chemistry Club-nya, jadilah Mutant Ape Yachts Club. Ya, Mutant Ape Yachts Club. Di mana saat ini ada 19.400 item, ya, total ada 20.000 mutan, dimiliki oleh 12.600 owner. Floor price ya di angka 19. Rugi nggak keluarin 1.500 dengan NFT yang floor price-nya 18? Ibarat lu punya NFT yang floor price-nya itu di angka 94, terus lu keluarin 1.500, lu ngeburn, jadi NFT yang floor price-nya 18. Dibilang rugi, ya mungkin rugi ya, tapi di situ ada namanya pride di situ kan, ada pride, ada kebanggaan dan lain-lain lah. Itu di luar dari akal sehat kita lah sebagai investor yang bisa dibilang masih ecek-ecek lah dibandingkan mereka yang keluarin duitnya gila-gilaan. Kayak gitu aja sih. Ya, jadi saat ini yang terkenal adalah Bored Ape Yachts Club dan juga Mutant Ape Yachts Club. Kenapa yang Bored Ape Kennel Club-nya nggak terkenal? Karena memang dia nggak ada hubungannya sampai ada serum-serum menjadi mutan seperti itu gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk Mutant Ape Yachts Club aja floor price-nya 18 Ethereum ya. Kita bisa lihat perbedaan NFT-nya kan berubah drastis, benar-benar kayak zombie atau mutan sebutannya. Dari yang boring biasa kayak gini kan, bored itu kan boring kan, dari boring jadi mutan. Oke. Otomatis di sini ada volume transaksi lagi nih, volume trading lagi sebesar 408.000 Ethereum. Ya, otomatis ada royalti yang akan dibayarkan ke tim Yuga Lab. Jadi pendapatan mereka tuh akan terus berjalan selama ada orang yang melakukan transaksi di keempat NFT ini. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Yuga Lab akan berhenti di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Mereka pinter nih. Mereka akhirnya keluarin namanya ApeCoin. Kalau teman-teman ingat, waktu itu sempat heboh kan, ada ApeCoin yang didistribusikan secara airdrop, ya kan, ke para holder MAYC, BAYC, sama BAKC. Waktu itu di airdrop. Misalnya waktu itu kalau nggak salah BAYC, MAYC itu dapat 10.056 koin app, kalau nggak salah, inget kan gua, ya. Kalau kita 10.056, sekitar 61.000 USDT dengan harga sekarang. Waktu itu ketika awal listing itu sempat di angka $50. Ya kalian hitung sendiri aja, itu airdrop, duit gratis. Kenapa dia berani keluarin duit gratis ya? Karena dia udah ada duit dari hasil pengumpulan funding volume trading tadi gitu loh. Untuk ngisi likuiditasnya. Jadi volume trading ini itu kan disimpan di treasury dia kan. Dia udah ada modal duluan nih disimpan di treasury dia untuk dijadikan likuiditas untuk ApeCoin dan listing. Untuk biaya listing di berbagai checks. Waktu itu kan dia langsung gila-gilaan tuh. Awal listing langsung di berbagai checks besar kan. Semua checks ibaratnya pengen listingin dia gitu. Wajib gitu loh. Saking tingginya seperti itu hype-nya. Habis di airdrop. Untuk dapat airdrop ini tentu saja kalian harus punya BAYC atau MAYC. Jadi kalian harus punya NFT-nya. Nah itu kan ningkatin volume trading lagi. Bener nggak? Lo harus beli NFT-nya baru lo dapat airdrop-nya gitu loh. Enak nggak? Enak ya? Jadi dia enak ya gitu kan. Habis itu setelah di airdrop ApeCoin dia ngapain lagi? Stop nggak di situ? Ya enggak, dia keluarin lagi NFT lagi. Jadi dia bikin metaverse saat ini ya. Jadi ApeCoin ini adalah governance token di mana teman-teman bisa namanya voting proposal
bisa juga beli mainan. Jadi mereka ini keluarin mainan fisik, action figure yang ukuran itu sekepal tangan kita, itu dihargain 500 sampai 1000 app coin per satu mainannya, ya, per satu mainannya. Kalian bayangin. Ini gue taunya dari mana? Memang ada kenalan gue yang punya Bored Ape Yacht Club dan dia beli mainannya, gitu loh. Sorry, harganya 1.500 sampai $1.000, tapi bayarnya pakai app coin dengan rate saat itu. Jadi app coin itu bisa digunakan untuk pembayaran atau currency, tapi ini di luar negeri ya, bukan di Indonesia ya. Jadi kalau kita pengen beli mainan ya, kita butuh app coinnya, kayak gitu. Mainan, baju, merchandise, apapun itu original dari Yoga Labs, dan itu hanya satu doang, jadi tiap orang tuh dapatnya beda-beda. Dan orang yang bisa membeli itu hanya yang punya app coin doang, seperti itu, ya. Jadi ApeCoin pun udah dijadikan sebagai mata uang atau currency di situ. Hanya orang-orang dalam doang yang bisa beli lah, yang punya MIEC, BIEC lah. Nah, habis itu mereka ngapain lagi? Mereka keluarin lagi Metaverse atau sebutannya Other Side. Ya, Other Side ini adalah NFT yang mereka keluarkan lagi kemarin. Totalnya ada 100.000 items, di mana udah dimiliki oleh 34.400 owner dengan floor price di angka 2,89 Ethereum. Kan ya, total volume transaksinya aja mencapai 289.200 Ethereum. Itu total volume transaksi. Ya, cara dapat Other Side gimana caranya? Ini hanya diberikan kepada holder MIEC dan juga BIEC. Mereka bisa dapat whitelist supaya bisa minting duluan. Nah, otomatis kalau lu pengen dapat whitelist, lu harus punya NFT itu kan. Mau nggak mau lu beli dong, ya kan? Itu ningkatin volume trade lagi. Habis itu whitelist aja itu rebutan gitu loh. Dimana gue udah diceritain, ada yang membeli 3 Other Side ini, lu minting itu nggak bisa langsung 3, tapi minting itu satu per satu. Dimana waktu itu perang gas fee-nya mencapai 100 juta rupiah per satu kali transaksi. Temen gue minting 3, otomatis 300 juta rupiah keluar tuh, cuma buat bayar gas fee doang, belum beli NFT-nya, ya kan? Nah, tapi dia udah untung sih dari kalau jual NFT Other Side-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat aja NFT Other Side ini. Kita bisa lihat di OpenSea, teman-teman bisa buka ya Other Side atau Otherdeed ya namanya. Ini adalah land metaverse. Jadi memang saat ini ApeCoin atau Yoga Lab lagi mengembangkan project metaverse-nya. Kayak gitu. Nah, makanya kita nggak tahu nih ke depannya, dia kan udah pinter nih, udah berkali-kali berhasil nih, ya kan? Strategi dia ini bisa dibilang sukses, dari awalnya cuma Bored Ape Yacht Club, jadi Bored Ape Kennel Club, Bored Ape Chemistry Club, Mutant Ape Yacht Club, ApeCoin, Other Side. Nah, ke depannya kita nggak tahu dia akan mengeluarkan apa lagi gitu loh. Jadi, dari kesuksesan ini aja, transaksi yang terjadi, holder BIEC itu sebenarnya udah untung banyak gitu loh. Makanya kenapa komunitas dia itu bisa solid banget, kuat banget dibandingkan project-project NFT lainnya. Ya kan? Kalau teman-teman tahu, kemarin ada kasus contoh Azuki misalnya. Azuki ini itu damnya parah banget, hancur banget, semua pada jualan. Kenapa? Karena ya pertama dia udah nggak jelas roadmap tujuannya mau kemana. Dia nggak bisa memaintain komunitasnya. Dan juga yang paling parah, CEO-nya itu mengungkapkan bahwa dia pernah namanya itu copycat. Sedangkan copycat dalam dunia NFT itu sangat dilarang. Seperti itu. Ada juga NFT lain, misalnya kalau teman-teman tahu kemarin ada apa namanya? Karafuru, ya kan? Karafuru itu kan ngedamnya parah banget ya, sampai 80% kalau nggak salah. Ya, kalau teman-teman cek, bahkan sudah hilang dari top list 100 ini. Ya, sisa Carrefour-nya doang. Carrefour yang kedua yang baru itu juga di bawah harga listingnya. Kenapa? Karena Carrefour ini juga akhirnya nggak punya roadmap yang jelas gitu loh. Dan mereka NFT-nya itu dijual yang kedua, bukan diberikan airdrop. Kalian bayangin, kalau Bored Ape Yacht Club aja rela ngasih airdrop. Ini airdrop, ini airdrop, ini airdrop, ini airdrop. Tapi Carrefour malah menjual NFT-nya. Dan harga NFT yang dia jual, yang Carrefour yang 3 dimensi, ya, itu di atas harga Carrefour yang lama. Gitu loh, harga ininya, idonya. Jadi Carrefour itu kan ada gachapon, sistemnya kita beli gachapon, ya, Carrefour gachapon. Terus kita buka gachaponnya untuk jadi Carrefour X Hypebeast X Atmos. Ya, jadi kita belajar dari kelebihan dari Bored Ape Yacht Club, keberhasilannya, kita belajar dari kegagalan Carrefour-nya, ya. Kita bisa lihat di sini Carrefour gachapon ini floor price-nya 0,2 Ethereum. Lu beli gachapon, lu buka, jadi Carrefour X Hypebeast ini
floor price-nya turun 0,1. Bayangkan 0,2 ke 0,1. Turun dong, berarti fail, gagal di situ. Kenapa bisa fail ya? Karena itu, karena pertama dia ngejual gachaponnya, bukan airdrop. Kedua, dia harga si gachaponnya di atas harga minting Karafuru yang dulu, yang lama. Misalnya Karafuru yang dulu mintingnya 0,1 Ethereum, tapi di Karafuru Gachapon 0,2, berarti 2 kali lipatnya lebih mahal, kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat aja Karafuru yang lama, floor price-nya hanya 0,69, jatuh banget, jatuhnya gila-gilaan, kayak gitu. Jadi kita bisa melihat strategi-strategi dari developer NFT gitu loh. Mana yang berhasil, mana yang enggak. Nah, ini mungkin kalau teman-teman yang suka dengan NFT atau pengen masuk ke dunia NFT, saran gue adalah coba pelajari kayak gini. Analisis, analisa, cek berbagai NFT yang dulunya berhasil, apakah mereka bisa bertahan, ataupun yang udah dulu berhasil, apakah mereka hancur gitu loh. Kayak Karafuru ini ibaratnya. Ya kan? Roadmap apa sih yang kira-kira akan dilirik oleh para penggemar NFT? Jadi nggak cuma sekedar art yang harus bagus, tapi roadmap-nya juga harus jelas. Arahnya mau kemana, tujuannya kemana. Itu yang harus kita perhatikan gitu loh. Sebagai penggemar atau calon pembuat NFT. Gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya saat ini kan Bored Apes Club lagi turun banget nih, ya kan? Lagi sekitar 60% dia turun. Kira-kira logika teman-teman, kita diskusi bareng-bareng. Dia lagi turun 60% saat ini. Kira-kira dia masih bisa naik lagi atau enggak? Atau hancur juga kayak Carrefour? Dengan strategi dia yang termasuk udah terbilang, kita udah tahu ya track record-nya dari yang tadi gue bilang kayak Kennel Club, dari Chemistry Club, Mutan, ApeCoin, Otherside gitu kan. Dan dia udah ada project Metaverse gitu. Nah, kurang lebih itu sih yang pengen gue sharing soal NFT collectibles ya saat ini ya. Itu sih. Kira-kira ada pertanyaan atau bingung? Oh ya, sekedar info tambahan untuk soal app coin tadi yang gue jelasin bisa beli toys, beli apa merchandise segala macem. Ini benar-benar Web3. Kenapa Web3? Jadi lu cuma perlu connect wallet MetaMask, lu pilih connect wallet harus ada app coinnya ya, tentu saja ya. Terus lu pilih barangnya yang lu mau beli, tinggal klik, buy, masukin alamat, langsung dikirim ke alamat rumah lu tanpa ada fee lainnya. Menurut kalian enak nggak kalau bisa belanja barang di luar negeri semudah itu gitu loh? Bayangin aja kalian beli barang di luar negeri, cuma perlu connect wallet MetaMask, connect doang, Web3, pilih barang, masukin alamat, bayar, barang langsung dikirim ke alamat kita. Semudah itu, senyaman itu, seenak itu. Dan itu sudah terjadi di Bored Apes Club. Nah, pertanyaannya ada nggak project lain yang bisa melakukan hal serupa? Itu kan. Itu. Keren ya. Jadi strategi yang dilakukan tuh bener-bener gila sih. Dia tuh nggak mikirin keuntungan jangka pendek, tapi bener-bener keuntungan jangka panjang gitu loh. Dari airdrop dia udah bisa untung. Mainin royalty. Seperti itu. Intinya online shop tapi pakai Web3, yes, betul. Jadi eksklusif, ya benar eksklusif. Jadi holdernya ini benar-benar eksklusif banget gitu loh. Kalian sebagai holder tuh bisa akses ke web khusus di mana orang lain tuh nggak bisa akses. Sebagai holder yang punya NFT-nya, Web3, lu bisa belanja sepuas lu di situ loh. Orang lain nggak bisa belanja. Pengen beli nggak bisa gitu. Enak ya, keren ya. Nah, mungkin kalau ada project lain mau contek idenya kayak agak susah ya, karena ini udah tertempel di holder Bored Apes Club tuh cuma dia doang yang bisa kayak gitu. Kurang lebih seperti itu.
Sama pinternya dia adalah kemarin untuk beli other side ini, itu pakainya AppCoin buat beli NFT ini. Other side ini pakai AppCoin kemarin. Keren ya, jadi bener-bener nambahin utilitasnya gitu. Nah, kita nggak tahu nih, nanti kalau Metaverse udah keluar, seperti apa lagi gitu kan. Nah, top NFT lain kan sebenarnya juga banyak kan. Ada, kita lihat misalnya um, Doodles misalnya, Doodles, CryptoPunk. Ini kalau kalian pelajari ya, Moonbird, Doodles, CryptoPunk, mungkin secara volume transaksi mereka lumayan ya, tapi kalau kita cek roadmap-nya mungkin nggak akan sebesar ekosistemnya Bored Ape Club kayak gitu. Makanya kenapa kalau kita ngobrol sama orang nih pecinta NFT, kalau kita bilang NFT yang paling bagus, semuanya gue yakin pasti jawabnya Bored Ape Club karena dia yang bisa memaintain ekosistem dia sebesar itu gitu loh. Sehebat itulah dia punya ide buat ngebangun ekosistem yang bisa dibilang semuanya ini saling membutuhkan, saling bergantung, saling menyambung gitu loh, dari BIYC ke mutan 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 potion, terus ke MIYC, terus ke AppCoin, terus ke other side kayak gitu kan. Tuh. Yes, bisa contek tapi pride-nya nggak sebesar holder MIYC ya. Mungkin feel-nya beda gitu. Kalian misalnya gua holder CryptoPunk, kalian holder MIYC atau BIYC, mungkin feel-nya lebih pride-nya lebih tinggi ya BIYC dan MIYC gitu kan. Nah, pertanyaannya kira-kira bisa nggak sih ini dibuat lagi oleh project lain yang mau niru gitu? Bisa berhasil nggak kira-kira? Kalau menurut teman-teman, susah ya kali ya? Kayaknya susah ya. Keren banget. Iya betul, Kofandi. Jadi kurang lebih itulah cerita strategi yang dilakukan oleh Yul Galeb ya. Kita sebutnya Yul Galeb ya karena dia yang keluarin ya. Ya, jadi kurang lebih itulah strategi hebat yang dilakukan oleh Yul Galeb terhadap Bored Ape Club. Dan kita juga bisa lihat strategi-strategi dari NFT lainnya. Ada yang udah nyaman, nggak mau berkembang lagi, ada yang mau berkembang tapi caranya salah, ya, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa coba pakai analisa seperti ini ya untuk beberapa project NFT lainnya. Misalnya teman-teman tertarik masuk dunia NFT, pengen terjun ya kalian bisa coba melakukan analisa-analisa seperti ini aja, kayak gitu. Oke, recordnya go off ya. Paling udah segitu aja yang bisa gue sampaikan. Sharing untuk malam ini, pembelajaran tentang NFT high class ini ibaratnya ya. Nah, sisanya sih gue serahkan ke teman-teman aja gitu. Oke, semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang mau nanya-nanya silakan ketik aja atau open mic silakan.